Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama ibu sekarang. Nah, kita masih ada di bab kedua tentang masa praaksara. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang corak kehidupan dari manusia praaksara. Ya, tapi di sini kita akan bagikan ke dalam dua. Yang pertama, kita akan berbicara tentang kehidupan berdasarkan hasil kebudayaannya, dan yang kedua kita akan bahas tentang corak kehidupan berdasarkan mata pencahariannya. Oke, nah sebelumnya ibu ingin menyinggung tentang tugas minggu lalu. Maaf, belum sempat ibu periksa yang minggu lalu atau minggu lalunya lagi, karena seperti yang ibu sudah singgung sebelumnya juga, karena ibu ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi nanti ibu pasti akan periksa, tapi nggak sekarang mungkin ya, nanti dicicil. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan mulai dari corak kehidupan berdasarkan hasil kebudayaannya. Anak-anak, kalau di rumah kalian untuk melakukan hal-hal sehari-hari itu kan membutuhkan banyak alat ya. Nah, contoh kalian mau masak di dapur, kalian pasti banyak membutuhkan bermacam-macam alat seperti pisau, terus panci, kompor, belum lagi nanti piringnya, gelasnya, sendok dan garpunya dan lain sebagainya. Nah, pernah terpikir nggak kalau misalnya orang di zaman dulu itu alat-alatnya seperti apa? Terutama pada masa yang sangat lampau. Ya, kemarin kita bahas tentang manusia purba. Apakah manusia purba ini sudah menggunakan pisau atau mereka sudah menggunakan kompor, mereka punya kompor sendiri atau seperti apa? Yang jelas pasti kehidupannya masih sangat sederhana. Nah, kehidupan manusia purba pada saat itu sangat bergantung kepada alam. Jadi alat-alatnya pun akan sangat bergantung dengan apa yang ada, apa yang disediakan oleh alam. Contoh, mereka pasti menggunakan alat-alat atau benda-benda yang berasal dari kayu atau batu atau tulang-tulang belulang dari hewan yang mereka konsumsi. Nah, itu mereka gunakan lagi untuk alat sehari-hari. Nah, untuk membahas itu, kita sekarang akan membaginya ke dalam 4. Ya, ada 4 masa atau 4 zaman yang akan kita telusuri. Oke, kita masuk ke zaman yang pertama. Zaman pertama itu adalah zaman Paleolitikum. Nah, Paleolitikum ini disebut juga sebagai masa atau zaman batu tua. Nah, pada masa ini alat yang dipakai itu kebanyakan terbuat dari batu, ya. Nah, batunya suka disebut sebagai kapak genggam atau kapak primbas. Nah, di mana kapak genggam dan kapak primbas di sini itu adalah batu-batu yang masih sangat kasar. Jadi seperti mereka menemukan sebuah batu, terus kemudian mereka gunakan untuk misalnya difungsikan seperti kalau sekarang seperti pisau untuk memotong gitu. Nah, di sini ciri khas dari alat-alat pada masa Paleolitikum ini masih sangat kasar batu-batu yang digunakannya. Selain dari kapak genggam dan kapak primbas, juga ditemukan alat-alat serpih atau flakes, dan kebanyakan di sini ditemukan di daerah Ngandong dan Pacitan. Oke, itu adalah kehidupan pada masa Paleolitikum. Lalu kita masuk ke masa Mesolitikum. Di mana masa Mesolitikum ini hasil kebudayaannya itu jauh sudah agak sedikit lebih lebih rapih lagi gitu ya. Jadi ada alat-alatnya hampir sama dengan alat-alat pada masa Paleolitikum, tapi lebih rapih gitu. Jadi lebih halus si batu-batuannya gitu ya, yang digunakan untuk mereka gunakan untuk pisau atau memotong dan lain sebagainya gitu.
Oke, kita masuk ke masa Neolitikum. Nah, masa Neolitikum ini alat-alat yang digunakan sudah lebih bagus lagi, di mana alat-alatnya itu seperti sudah dibuat lebih rapi, lebih halus, digunakan untuk alat tukar, alat pertanian, atau bahkan untuk alat upacara. Jadi di sini kepercayaan juga sudah semakin berkembang. Alat yang dipakai di masa Neolitikum ini biasanya disebut dengan kapak lonjong atau kapak persegi. Ya, kalian boleh lihat gambarnya di sini. Kita lihat lebih halus lagi ya. Jadi sudah dipahat dan menjadi lebih bagus, lebih artistik gitu ya, dibandingkan dengan kapak genggam dan kapak perimbas yang tadi. Oke, nah masuk kita ke masa logam ya. Jadi masa logam atau masa perundagian. Nah, masa perundagian ini disebut juga masa logam karena manusia-manusia pada masa ini sudah bisa memproduksi alat-alat yang berasal dari logam ya. Nah, kenapa dikasih nama perundagian? Jadi undagi di sini adalah terampil gitu. Jadi mereka dianggap di masa ini sudah terampil menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam. Dan logam yang paling banyak digunakan di Indonesia, di Nusantara itu adalah perunggu. Ya, karena di sini mendapat pengaruh dari daerah Dongson. Nah, Dongson ini ada di Vietnam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di Dongson Vietnam pun ditemukan alat-alat yang sama seperti yang ditemukan di Nusantara gitu. Nah, yang terakhir ada juga masa di mana tidak bisa dimasukkan ke dalam Paleolitikum, Mesolitikum ataupun Neolitikum ataupun tadi yang zaman logam ya. Itu adalah masa Megalitikum. Nah, maksud dari Megalitikum ini adalah masa batu besar. Nah, jadi dilihat dari hasil kebudayaannya terbuat dari batu dan batunya besar-besar. Nah, di sini sebenarnya kita lebih melihat sisi religiusnya dari benda-benda yang ditemukan itu. Nah, jadi di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa pada masa Megalitikum ini kepercayaan sudah berkembang seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, animisme sendiri itu adalah kepercayaan yang mempercayai bahwa nenek moyang yang sudah meninggal itu rohnya tidak pergi kemana-mana, melainkan ada di tempat tersebut. Nah, sehingga disembahlah gitu ya, didoakan oleh para penerus-penerusnya gitu. Nah, terus ada juga dinamisme. Nah, kalau dinamisme ini menganggap kalau benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan gaib. Contoh kayak misalnya ada batu besar ya, batu besar. Nah, ini akan dikaitkan dengan hal-hal yang gaib dan sehingga akhirnya batu besar itu bisa disembah dan lain sebagainya. Terus ada juga seperti pohon beringin. Nah, di kita pun sekarang pohon beringin itu selalu mempunyai ceritanya sendiri ya. Ada mistis-mistisnya. Nah, ini udah berlangsung sangat lama. Nah, bahkan orang-orang dulu percaya bahwa pohon beringin ini memang memiliki kekuatan gaib ya, yang sehingga sering dijadikan tempat untuk pesugihan dan lain sebagainya. Nah, untuk alatnya sendiri, alat-alat di Megalitikum ini, benda-bendanya itu ada beberapa. Ya, yang pertama ada dolmen. Nah, dolmen ini adalah sejenis meja ya. Jadi dolmen ini sejenis meja sesajen gitu. Jadi digunakan untuk sesaji tapi terbuat dari batu dan bentuknya besar gitu. Terus kemudian ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah seperti peti kubur batu gitu ya. Jadi kayak peti tapi dia ada terbuat dari batu dan ada tutupnya. Terus kemudian ada menhir. Menhir ini seperti tugu batu. Jadi ada kayak bentuk
bentuknya tinggi biasanya, nah panjang gitu ya, dan menancap ke tanah. Nah itu adalah menhir. Terus kemudian ada punden berundak. Jadi punden berundak itu seperti tangga yang nantinya ada 4 sisi, dan setiap sisinya itu seperti tangga dan nanti mendarat di paling atas gitu. Nah, kayak kita lihat Candi Borobudur, nah itu adalah hasil dari akulturasi antara kepercayaan Buddha dengan kepercayaan asli Indonesia gitu. Nah, itu adalah salah satu punden berundak. Terus kemudian ada waruga. Nah, waruga ini adalah kubur batu gitu ya, yang biasanya ini ada di Sulawesi. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang keduanya, yaitu tentang corak kehidupan berdasarkan mata pencahariannya. Nah, yang pertama, manusia itu jika kita lihat bagaimana cara bertahan hidupnya, mata pencahariannya, yang paling tua, yang paling lampau itu adalah manusia bertahan dengan cara berburu dan meramu. Nah, ini dilakukan oleh manusia-manusia praaksara zaman dulu, di mana mereka hidup berpindah-pindah tempat atau disebut dengan nomaden. Nah, jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat seperti apa yang mereka pilih? Nah, jadi jika mereka biasanya hidup berkelompok ya, kemudian mereka mencari tempat yang aman, biasanya mereka mencari tempat-tempat seperti gua-gua terbuka, nah yang disebut dengan Abrisosroes gitu ya, kalau nggak salah bacanya. Nah, jadi si gua-gua terbuka ini, nah ini biasanya dekat dengan sumber air. Jadi mereka di situ aman dari panas ataupun hujan, cuaca ekstrim. Nah, makanya mereka mencari gua-gua seperti ini dan dekat dengan sumber air. Nah, terus kemudian banyak juga makanan yang bisa mereka temukan di situ. Nah, jika misalnya nanti ada ketidaknyamanan, misalnya tempat itu tidak aman lagi karena misalnya ada binatang buas gitu, atau misalnya makanan di situ sudah habis. Nah, mereka pergi ke tempat lain yang ada makanannya, ada sumber airnya, dan ada tempat untuk mereka berlindung. Seperti itu. Dan di sini mereka sudah menemukan atau ada pembagian. Jadi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Jadi kaum laki-laki itu biasanya mereka ada lebih bekerja sebagai pemburunya gitu, sedangkan untuk kaum perempuan itu bertugas untuk memasak dan mengurus anak-anak mereka gitu. Terus kemudian mereka juga biasanya memiliki seorang ketua. Nah, ketua ini dipilih berdasarkan siapa yang fisiknya paling kuat gitu. Karena mereka berharap si ketua ini bisa yang paling melindungi mereka dari alam, dari keganasan alam gitu. Juga biasanya kalau di pesisir pantai mereka pesisir pantai di gua-guanya itu suka terlihat atau terdapat tumpukan karang yang sudah kerang yang sudah membatu ya. Jadi kayak ini bekas mungkin dulu orang-orang zaman dulu itu mereka mengkonsumsi kerang yang mereka makan. Yang mereka makan, terus kemudian si bekas-bekas kerangnya tidak mereka, jadi kulit-kulit kerang itu tidak mereka buang, tapi mereka simpan, mereka tumpukan gitu sampai akhirnya nanti mereka pergi dari tempat itu. Nah, nanti setelah beratus-ratus tahun kemudian, nah diteliti oleh orang-orang zaman sekarang gitu ya, zaman kita sekarang, si tumpukan kerang itu sudah membatu dan kita sebut itu sebagai kejoken Modinger gitu.
Oke, itu tadi tentang meramu dan berburu ya, berburu dan meramu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke masa yang kedua, yaitu adalah masa bercocok tanam tingkat awal. Nah, jadi di sini manusia sudah melakukan perubahan dari mata pencahariannya. Yang asalnya mereka berburu dan meramu, mereka mulai mencari cara untuk supaya mereka bisa tetap di satu tempat dengan lebih lama lagi gitu. Nah, di sini mereka mulai bercocok tanam. Jadi biasanya mereka membuka lahan gitu ya, membuka lahan tidak banyak gitu ya, hanya untuk mereka bertahan hidup. Terus kemudian mereka menanam berbagai macam tanaman yang bisa mereka konsumsi. Nah, terus kemudian mereka konsumsi si hasil-hasil panennya. Nah, nanti jika misalnya tanahnya tidak subur lagi, maka mereka akan berpindah ke tempat yang baru, terus mereka membuka lahan lagi dan mereka menanam lagi, terus kemudian panen lagi dan mereka konsumsi, dan tempatnya misalnya tidak subur lagi, mereka akan pindah lagi gitu. Jadi di sini ketergantungan terhadap alam itu sudah semakin berkurang gitu. Orang-orang di zaman ini mereka sudah hidup dengan semi sedenter, yaitu menetap untuk waktu yang sementara. Jadi tidak lagi nomaden. Nah, biasanya di masa ini mereka juga membuat rumah-rumah panggung. Jadi maksudnya rumah-rumah panggung itu kalian tahu kan ya, kalau di pedesaan itu masih ada rumah-rumah yang di bawahnya itu dibiarkan bolong gitu ya. Jadi rumahnya itu agak di atas gitu. Nah, itu tipikal rumah adat ya yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah dimulai pada masa lalu gitu. Nah, jadi ini kenapa dibuat panggung seperti ini, karena ini untuk menghindari dari serangan hewan buas gitu. Jadi dibuat agak ke atas. Oke, yang kedua kita masuk ke masa bercocok ketiga ya. Kita masuk ke masa bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, kalau di sini manusianya itu sudah hidup betul-betul menetap di satu tempat. Nah, mereka hidup di satu tempat dengan mata pencarian yang tadi bercocok tanam. Jadi mereka bersawah, terus mereka juga sudah bisa melihat rasi bintang untuk menentukan waktu panen dan musim tanamnya gitu. Jadi mereka sudah bisa melihat. Ibu juga belum begitu paham ya gimana cara melihat rasi bintang untuk menentukan hasil panen tersebut. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, boleh share ya supaya teman-temannya juga tahu. Nah, terus kemudian dari sini pun mereka sudah mengetahui sistem barter gitu. Jadi mereka punya apa, tapi mereka nggak punya sesuatu yang mereka butuhkan, terus orang lain ada, terus mereka melakukan barter atau tukar gitu ya, tukar barang. Terus kemudian mereka juga sekarang memiliki pemimpin kelompoknya itu tidak sekedar dilihat dari kekuatan fisiknya saja, tapi dari keahliannya, dari kecerdasannya gitu. Dan kemudian pembagian kerja itu sudah lebih kompleks lagi. Nah, masa selanjutnya, nah ini masa yang terakhir ya, yaitu adalah masa perundagian tadi ya. Nah, jadi tadi sudah disinggung bahwa perundagian itu dari undagi yang berarti terampil. Nah, di sini mata pencarian sudah lebih banyak lagi gitu. Di sini udah banyak jenis-jenis dari mata pencarian, seperti ada yang berprofesi sebagai petani, ada sebagai pandai besi lah ya gitu, pembuat peralatan logam, terus ada juga pembuat perhiasan. Nah, terus kemudian ada juga tukang kayu dan lain sebagainya. Nah, di masa
di masa perundagian ini kehidupannya juga sudah lebih teratur, lebih kompleks lagi. Mereka sudah hidup menetap dan juga terpimpin, ya. Nah, terus mereka juga sudah mengenal perdagangan antar pulau dan dilakukan dengan tadi sistem barter. Jadi belum mengenal mata uang, tapi mereka sudah bisa melakukan perdagangan gitu. Oke, nah selesai ya materi kita minggu ini. Emang agak panjang penjelasan penjelasannya. Jadi di sini untuk kali ini ibu tidak meminta tagihan dan ibu tidak memberikan tugas juga. Yang penting kalian isi absennya. Terus catat ya, karena mencatat ini itu bukan buat ibu. Jadi sekalipun ibu tidak meminta kalian untuk mengumpulkan, nah coba catat, dibiasakan supaya nanti kalian belajar, kalian tinggal buka catatan-catatannya. Maksudnya nanti kalian ulangan, kalian tinggal membuka catatannya dan nanti kalian tidak ribet sendiri gitu. Jadi intinya manusia itu berubah ya, selalu berubah dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Apa yang mereka butuhkan yang paling sederhana sehingga kita tahu yang paling kompleks seperti sekarang gitu ya. Dari peralatan dapur kita dulu, mereka hanya menggunakan batu gitu ya, batu yang mereka mereka pangkas, mereka bentuk sedemikian rupa agar bisa memotong. Nah, sampai akhirnya sekarang kita menemukan pisau, dan pisau pun berbagai macam gitu. Ada yang untuk memotong bawang, ada yang untuk memotong daging dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang sudah lebih kompleks lagi, dulu masih sangat sederhana. Nah, terus kemudian kita juga tahu dari mata pencaharian juga, dari yang paling bergantung kepada alam, kita sampai akhirnya kita bisa mandiri, kita bisa memproduksi makanan kita sendiri dan akhirnya tidak lagi nomaden, tapi kita bisa betul-betul hidup menetap. Oke, sampai di sini materi ibu ya. Nah, minggu depan kita masih ada satu materi lagi ya, masih ada satu materi lagi sebelum kita akhirnya nanti ulangan yang kedua. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya tidak ada yang kurang paham, silahkan tanyakan. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.